Ada dua presiden yang melu-melu, ada wakil presiden yang turut mendukung calon kepala daerah. Gitu bilang netralitas. Om Begawan ini sudah lama nih, sebenarnya mangkel itu, mangkel tahu, gondok itu sama Bawaslu itu. Yang kerjanya itu tidak satset, das. Ada sesuatu yang sepertinya menghalang-halangi kerja mereka itu. Tidak punya keberanian gitu loh. Ini kritikan saya kepada Bawaslu. Nah ini pemerintah sama Bawaslu kok ya pada sok-sokan tuh. Kemarin tuh bicara netralitas pilkada segala. Ngomong kita atau rakyat Indonesia tuh dianggap gak paham apa itu netralitas. Ini Om Begawan pengen bedah ini. Perkara video endorse-nya Presiden Prabowo supaya milih Pak Lutfi sama Gus Yassin yang muncul di mana-mana itu. Sampai di sponsor YouTube tuh selalu muncul. Termasuk di channel Ngompol muncul juga itu. Pak Prabowo yang mengendorse Pak Lutfi sama Gus Yassin. Wah, ini pasangan calon di Jawa Tengah itu selalu diberbardir dengan campur tangan mantan Presiden Jokowi dan juga sepertinya Pak Prabowo juga. Ini kebetulan nih wakil presiden kita Gibran itu kemarin datang di acara konsolidasi nasional. Itu apel siaga Bawaslu. Nah, ini dalam sambutan Wapres itu ngomongnya kayak gini nih. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas. Terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar. Ini Gibran bilang netralitas, itu yang bilang Gibran loh. Nah saya kan jadi ketawa itu ketika dia memberikan sambutan tentang netralitas. Nah netralitas dalam pikiran Gibran gue yang seperti apa? Ini mari kita bahas aja. Beneran paham tentang netralitas apa yang dia sampaikan itu. Apakah netralitas seseorang itu sekedar bilang, aku netral loh, itu sudah resmi dia netral. Lantas semua harus percaya begitu. Atau segala apapun yang berbau kepala negara, wakilnya, pejabat yang sedang menjabat, itu tidak boleh tampil bersama calon kepala daerah, itu netralitas. Lah demokrasi kita itu ambigu, ambivalen. Ngerti toh ya ambigu itu apa itu? Ambigu ora jelas itu loh. Gak cetha itu loh. Supir. Abu-abu atau subgots itu tuh. Benar sih di aturan hukum kita itu pejabat negara boleh ikut kampanye sepanjang melakukan cuti. Tapi apakah kita bisa memahami rekaman Pak Prabowo itu tidak dihukum pelanggaran? Itu dianggap pelanggaran. Nah, di waktu yang sama Bawaslu sudah mengumumkan hasil kajian tentang rekaman Presiden bersama Pak Lutfi dan Gus Yassin. Seperti sudah diprediksikan sebelumnya, mereka memutuskan bila tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Ya memang sudah banyak yang memperkirakan, Bawaslu seperti itu ngomong. Tidak akan ada yang berani memutus rekaman itu bukti pelanggaran. Alasannya ya disodorkan Bawaslu, ya jane ya lucu. Bawaslu mengakui rekaman itu memuat kampanye pemilihan. Itu yang ngomong Bawaslu. Video diunggah di akun Instagram Pak Lutfi tanggal 9 November. Rentang kampanye medsos itu 25 September sampai 27 November. Di sini disebut tidak melanggar. Ini piye ini? Kampanyenya tanggal 23 sampai sekian, sebelumnya baru diunggah orang pelanggar. Nah, ini di aspek lain, rekaman dilakukan pada hari Minggu atau libur kerja Presiden, makanya dibutuhkan tidak melanggar juga.
Lah presiden itu naik minggu apa jenenge cuti. Buat memudahkan apa yang dilakukan presiden itu melanggar atau tidak. Nah ini tak cari padanannya, persamaannya lah. Ini misal pertandingan bola diadakan tanggal 10 Oktober. Nek sebelum 10 Oktober salah satu pemain lawan nerima suap, itu pelanggaran atau enggak? Kan ya pelanggaran itu. Tetap akan dinyatakan ada hal yang melanggar walaupun pertandingan belum digelar. Ya pora. Ini sekali lagi nih, ini bukan perkara Pak Andika sama Mas Hendy wedi kalah, bukan. Wong surveinya saja masih unggul loh, Pak Andika sama Pak Mas Hendy itu masih mengungguli surveinya Pak Lutfi sama Gus Yassin dan jauh. Netralitas presiden penting kita suarakan. Ini supaya kemenangan itu bersih. Kan proses netralitas itu persis dengan proses pilpres kemarin toh. Lah mau bagaimanapun cawe-cawe Jokowi ke MK tentang batas usia capres dan cawapres telah menodai penyelenggaraan pesta demokrasi kita. Dan itu akan diingat sampai sejarah Indonesia berakhir. Menang dengan mengkondisikan banyak hal beginian ini jelas nambahi beban. Bikin malu negara ini. Banyak rakyat tidak menilai positif kepada pemerintahan yang baru. Menang dengan cara mengubah aturan kok ora isen itu loh. Malu harusnya. Kayak menang dibantu wasit. Kemarin loh, ini kan dah Indonesia sama Bahrain. Ya kayak gitu itu. Akhirnya draw. Dibantu wasit. Nggak malu. Masalah besar bangsa ini dalam setahun terakhir ini ya mengenai etika, moral, perilaku, adab. Sudah nggak ada. Aku wis gak respect nih tentang norma-norma dari keluarga presiden ke-7 kita ini. Sudah melanggar banyak aturan. Meskipun masih banyak pemuja dan pendukungnya. Tapi bagi Om Begawan, saya tidak membenci pribadinya. Tapi saya membenci perilaku dan kebijakannya yang merusak beberapa norma etika, adab, demokrasi, dan konstitusi. Akhirnya negara kita sampai malu. Pada negara lain juga begitu. Malu kepada negara-negara tetangga. Iki ora bapak wakil presiden mantune sing calon gubernur Sumatera, bukan ragilnya si Kayang PSI. Keluarga ini seolah-olah menganggap aturan hukum itu tidak ada. Ingat loh, derajat etika kena berada di atas ilmu loh. Termasuk di dalamnya yang hal-hal yang menyangkut hukum. Bawaslu itu memprihatinkan banget kinerjanya. Sangat memprihatinkan. Kali ini saya melihat Bawaslu yang tidak begitu, enggak tahu ini. Saya harus menilai apa dengan Bawaslu. Apalagi Bawaslu Jateng yang sudah memergoi berbagai kegiatan konsolidasi kepala desa. Ngomong no. Kepala desa untuk memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Ya sampai sekarang. Las ora sing dinyatakan terbukti. Netralitas mungkin ngendi Bawaslu. Kalau cara-cara seperti itu jangan ngomong netralitas. Kita memang sedang berperang dengan keras loh ini dengan para pemburu kekuasaan yang intinya mereka harus memenangkan berbagai ajang pilkada walaupun merusak adab dengan cara apapun dia harus menang. Nah, akhirnya kan termasuk Bawaslu harusnya bersikap tegas, malah ngewanginya dengan cara-cara yang melanggar dianggap tidak melanggar. Itu ngewangi gitu neng ora ketok itu. Ayo Bawaslu, jangan malu-maluin masyarakat aja. Ini kan bukan cara berdemokrasi kita. Ini bukan soal pilihan-pilihan demokrasi Indonesia. Atau tepatnya demokrasi Pancasila. Ini dulu dijauh dengan cara-cara itu. Nek dikembalikan lagi pada demokrasi Pancasila. Semua yang terjadi sekarang ini. Wabeh melanggar. Jelas melanggar itu. Setidaknya di sila kelima lah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mau adil? Lawang pemerintahan berkubu, bersekutu, hanya mementingkan kelompok tertentu saja. Ada paketan sembako, ada kirim pisan, mempengaruhi kepala desa, dan itu harus dikonangi sama Bawaslu. Bawaslu cuma ngomong tok, ngunangi tok, bubar tok. Tapi tidak pernah memproses dan tidak menyalahkan, tidak dibawa ke ranah hukum.
Dan pelanggaran-pelanggaran lain yang sudah dikonangi Bawaslu, ada laporan, ada bukti, mana keberanian Bawaslu? Nggak ada. Ya memangnya atas semua kejadian itu pengawas pilkada ada yang gerak. Itu Rene belas. Di Jawa Tengah loh itu. Ya, paling mengerikan sendiri kondisi mau pilkada ini di Jawa Tengah ya saat itu. Ada 2 presiden yang melu-melu, ada wakil presiden yang turut mendukung calon kepala daerah. Gitu bilang netralitas. Dan juga ada barang-barang yang disebarkan ke masyarakat tuh. Orang-orang itu akan terus bergerak hingga hari coblosan. Jadi hati-hati. Pokoknya orang yang mereka dukung harus menang dengan jalan cara apapun. Mereka hanya berasal dari satu keluarga loh. Tapi syahwatnya ngalahin 100 juta lebih keluarga. Ya mereka itu ya keluarga Pak Jokowi, ya Gibran, ya Kaisang. Saya tidak menuduh, faktanya seperti itu. Semua terus didorong untuk menguasai. Seolah-olah harus menang. Baik di Solo, di Jawa Tengah. Ini rakyat terus-menerus diganggu dengan sembako. Tidak berhenti. Sementara partai lawan diobong-obongi. Apa nanti bila pilkada kalah, bisa jadi keluarga mantan presiden akan habis-habisan. Para penyelenggara pemilu utamanya Bawaslu ini terlihat tak punya taring, ompong kabeh. Jangankan Bawaslu loh, KPK saja sekarang ini semua angel diharapkan itu. Makanya di sini Begawan meling itu. Meling itu apa ya? Meling itu berpesan lah. Misalnya masih banyak yang bersimpati menganggap mendukung orang yang didukung mantan presiden itu baik. Yang Begawan tidak bisa apa-apa, itu bebas monggo. Proses-proses pahit begini ini memang mesti kita lewati bersama-sama. Bersama dengan orang-orang baik, orang-orang yang lurus. Begawan tidak akan pernah menyesal. Kalah menang dalam hidup itu biasa. Garis semua orang. Jangan dikira para pemenang, para pejabat, para penguasa hidupnya enak terus. Oh, enggak. Hidup ini seperti roda berputar. Hanya kita kan nggak tahu kehidupan mereka sehari-hari seperti apa. Nanti semua roda akan berputar terus dan sikap yang mesti kita terus suarakan. Menyoroti serta mendidik masyarakat akan terus memperjuangkan kebenaran. Lurus berdemokrasi, tidak melanggar konstitusi. Nah, kalau misalnya kita mendukung seseorang, itu apa? Kayak itu apa-apa. Secara pribadi loh, nggak itu apa-apa. Tapi bagi Om Begawan puas saja bisa menyuarakan apa yang semestinya saya suarakan. Yang semestinya itu tidak selalu membuat diriku ya bahagia, enggak kadang-kadang. Misalnya ini tentang subsidi BBM. Secara pribadi harusnya subsidi BBM itu dicabut. Secara pribadi nih, kita semua kena dampaknya. Jadi mahal. Namun di masa mendatang ekonomi negara ini akan sehat, akan semakin kuat. Nah, ini kembali ke Bawaslu sama Wakil Presiden. Sebelum saya tutup. Mereka bicara tentang netralitas kan lah. Mung omong-omong tok. Mung teng-teng ceritanya. Nah. Tengok-tengok cerita. Hanya menjalankan tugas saja. Mestinya ini loh, seorang pejabat apalagi sekelas kepala negara. Harus dilepas dulu dari kepentingan politik. Harus ada regulasi yang tegas soal ini. Agar pejabat yang sedang menjabat tidak boleh ikut cawe-cawe. Netralitas itu dijaga, dijalankan, direalisasikan, bukan diomong-omongkan. Ini contoh nih kepala negara. Tidak boleh rangkap jabatan apapun, termasuk ketua umum partai. Tidak boleh endorse dan juga kampanye bagi calon-calon kepala daerah. Dia hanya harus fokus bekerja hanya dan hanya untuk rakyat. Semua urusan yang dia lakukan itu ya buat rakyatnya harus. Yang boleh ditoleransi. Misalnya ini ada keperluan keluarga ya monggo. Atau datang hanya sekedar ngasih sambutan boleh silahkan. Jabatan sosial mesti ditanggalkan dulu. Entah ketua paguyuban, mbuh kuwi dadi RW, RT atau juga jabatan kepala suku, kepala desa. Terus harus diganti sama yang lain. Biar presiden tidak ngeruntel nyambi mikir urusan kelompok-kelompok kecil itu. Apalagi bila masih jadi ketua umum partai, ngalamat ini. Akan banyak waktu dia akan tersisa
buat kelompoknya saja. Dan buat rakyat pasti tidak ada kesempatan waktu untuk memikirkannya. Ini ya, Sanu Begawan, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam ngobrol, dadah.